Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang indah buat orang-orang yang beriman, mudah-mudahan menjadi amal catatan yang mulia sisi Allah untuk kita semuanya, membahagiakan selalu ketika bertemu, berkumpul dengan para orang soleh yang menjadi salah satu dari 3 hal yang oleh salafus soleh dahulu disebut sebagai 3 hal yang kalau bukan karenanya maka dunia ini tidak ada yang bisa dinikmati. Di antaranya adalah bertemu dengan saudara. Baik, hari ini kita akan bahas cinta Rasulullah Muhammad SAW untuk keluarganya. Tentu ini pembahasannya besar ya, dan sebuah tema sangat besar, pembicaraan tentang Rasul dan keluarga. Keluarga ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya, bahkan kalau ke atas ada masih ada ibu, bukan ibu kandung, tetapi masih ada beberapa orang saat beliau jadi Rasul itu masih ada yang beliau sebut sebagai ibuku setelah ibuku. Tapi tentu saya tidak bahas semuanya. Mohon maaf kalau nanti hanya sebuah cuplikan tema yang satu slide-nya itu saya kira perlu beberapa sesi pertemuan ya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan beberapa inspirasi dan pelajaran malam hari ini dari Rasulullah SAW. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis sering kali kita dengar Rasulullah SAW yang bersabda sendiri, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Ini jaminan dari Nabi. Sebenarnya Nabi nggak usah bicara ini. Mulai ini tidak pernah Nabi sampaikan gitu ya. Apakah kita yakin bahwa Nabi adalah orang terbaik untuk keluarganya? Tanpa kalimat ini? Pasti. Karena Allah menjadikan Muhammad SAW itu sebagai manusia sempurna, ya, paling sempurna. Nabi yang sampaikan, Allah sendiri yang menyampaikan sebagai manusia, dan imamul anbiya wal mursalin, sebagai uswatun hasanah yang setelah itu tidak ada lagi Nabi, sudah otomatis harus sempurna. Kecuali masih ada Nabi berikutnya, itu masih ada revisi kurang lebih ya. Ajarannya masih ada revisi, keteladanannya masih mungkin direvisi, tapi sudah tidak ada lagi. Makanya ketika beliau menyandang gelar uswatun hasanah, teladan yang baik, tanpa kalimat ini pun kita tahu pasti Nabi juga teladan terbaik di dalam masalah keluarganya. Makanya kan gitu. Saya kira ini menjadi sebuah jaminan. Cuma tadi, mengapa kemudian kita ini sulit sekali gitu ya mempercayai bahwa kita akan jumpai semua solusi tentang tema keluarga di dalam keluarga Nabi SAW. Itu meyakini itu susah sangat ya. Ya, tentang suami istri, tentang orang tua anak, tentang kakek nenek dan cucu, susah sekali kita meyakini itu. Bahkan ada kalimat, saya nukil kalimat seseorang ya, menunjukkan bahwa Muslim yang kita anggap bahwa Muslim baik gitu ya, beribadah juga baik, tapi memang ketika ilmu itu tidak cukup, ilmu tidak cukup, itu akhirnya ini efeknya bahwa
ibadah itu tidak selalu membuat seseorang memiliki pemahaman Islam yang benar. Nah, itu perlu ilmu makanya. Dalam keluarga juga sama. Ini satu kalimat ya, ini seseorang yang mengirimkan pesannya ke saya. Ketika menyampaikan kalimatnya begini, Pak, biarlah saya belajar tentang pendidikan anak dari mana saja, bahkan non muslim sekalipun, yang penting sesuai syariat. Satu kalimat ini, boleh dianalisa kalimat itu? Karena dulu di awal mukadimahi bahwa ikut beberapa kali saya menyampaikan tentang tema parenting keluarga, kemudian seperti kok kenapa sih kita nggak boleh, bahasanya gitu, pemahamannya gitu, nggak boleh sih belajar dari non muslim pamalah itu. Jadi bahasanya biarkan saya belajar tentang pendidikan anak, ini kurang lebihnya dari mana saja, bahkan non muslim, yang penting sesuai syariat. Aku melihat ada kontradiksi kalimat itu. Iya. Belum lagi ketika ukuran kita tentang syariat itu tidak sesuai dengan syariat. Ya. Saya kasih contoh. Nanti yang bicara tentang pendidikan ini kan bahasanya pendidikan anak yang disampaikan ke saya. Pendidikan anak gitu saya kasih contoh. Kalau seorang anak diajak berbicara, didorong nilai positifnya, diberi keteladanannya dari sang guru atau dari orang tua, tidak pernah orang tua memarahi anaknya, tidak pernah orang tua melarang-larang anaknya, tidak pernah orang tua memaksa-maksa, tidak pernah orang tua menyuruh-nyuruh. Oke, antum lihat kalimat itu. Menurut antum Islami enggak itu? Masih ingat dari kalimat itu saya ini? Jadi, tapi kelihatannya sangat, bukankah terlihat begitu bijak orang tua dan gurunya dengan sifat yang seperti itu, betul? Tapi itulah konsep itu ketika bukan dari Islam, itu yang sering terjadi adalah compang-camping. Benar tertutup sebagian, lubang di sebagian yang lain. Ya, kelihatan pas di sebagian, akan cacat di sebagian yang lain. Masa kita kurang percaya dengan kalimat Nabi? Cukuplah keluarga, ya cukuplah bahwa aku orang terbaik untuk keluarga. Jadi kalau kalian mau tiru, karena disampaikan ya, bahwa kalau kalian mau bicara tentang parenting keluarga, belajarlah sama Nabi SAW, gitu ya. Nabi orang terbaik untuk keluarganya. Jadi artinya di muka bumi ini ya, kalau kita pernah menemukan orang yang luar biasa bikin teori tentang pendidikan anak, tentang keluarga, bahkan keluarganya mengagumkan umpamanya, tidak ada keluarga yang sesempurna keluarga Rasulullah SAW. Nah, seperti itu harusnya. Baik, ini mukadimahnya. Karena bicara tentang keluarga Nabi, Pak, tentu harus dari hadis-hadis Nabi kan. Kalau saya bicara tentang keluarga Nabi terus kemudian lagi-lagi saya masuk ke teorinya siapa gitu ya, ayo langsung dari hadis Nabi utuh, kitabnya masih ada ya. Baik, bicara tentang cinta Rasul pada keluarganya, ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Hasan, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah wa ahbib man yuhibbu. Rasul pernah berkata kepada Hasan. Hasan itu siapa? Cucu ya. Cucu Nabi ada berapa ya? Maksud cuma dua. Cuma ada aja. Dikemanakan cucu Nabi yang lain? Cucu Nabi itu banyak lah. Enggak? Ya. Ya, itu nanti belajar lagi ya, penting nanti. Rasul berkata pada Hasan itu cucunya. Ini supaya antum punya background, kita semua punya background. Hasan itu kurang lebih lahirnya tahun 3 Hijriah. Ya, tahun 3 Hijriah. Rasul wafat tahun 11 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berarti waktu Rasul wafat umur Hasan kurang lebih
sekitar 8 tahun lah, baik ya. Nah sekarang ini disampaikan nanti pasti di sela-sela itu kan, tidak dijelaskan kapan di tahun berapa nanti menyampaikan ini, tapi setidaknya disampaikan dari setidaknya tadi Hasan waktu Rasulullah wafat umurnya Hasan itu baru 8 tahun. Hasan yang umurnya baru 8 tahun waktu wafat, hitunglah umpamanya kalimat ini disampaikan di ujung kehidupan beliau tentang Hasan kepada Hasan, maka itu artinya anak segitu itu sudah merasakan kalimat ini. Berarti ini dari kakeknya, boleh? Rasul berkata kepada Hasan, ya, qal li Hasan, berkata pada Hasan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah siapapun yang mencintainya. Baik, saya tidak pernah melihat ada ungkapan cinta seindah ini. Kalimat itu, katakan cinta itu, ya, katakan cinta itu, itu Islam Pak, yang mengajarkan. Ketika seseorang mencintai saudaranya, cinta dalam arti macam-macam, baik cinta dia pada keluarganya, cinta dia sesama saudara seperjuangan, ya, maka Nabi katakan cintamu. Kalau mau tahu cinta, sampaikan cinta. Dia menyampaikan cinta itu penting, ya. Menyampaikan cinta sangat penting. Makanya, kehebatan kalimat cinta Nabi itu tidak murni sebuah kalimat cinta saja, tapi ada cinta dan doa. Itu yang luar biasa. Hati-hati kita ini bahasa Indonesia. Jadi kalau saya salah mohon dikoreksi. Bahasa kita, bahasa Indonesia itu bahasa yang tidak akrab dengan doa. Kalau kita ngobrol nih, akrab nggak lisan kita dengan doa? Ngobrol saya sama teman gitu. Ada nggak? Saya ngobrol umpamanya setengah jam ngobrol sama dia. Ada nggak keluar kalimat mudah-mudahan Allah kasih antum rezeki, mudah-mudahan antum bisa nikah lagi, mudah-mudahan apa gitu ya? Ada nggak keluar kalimat doa gitu nggak? Setengah jam nih saya ngobrol gitu. Ada nggak? 1 jam dari saya bicara gitu. Itulah mengapa Al-Quran itu turun dalam bahasa terbaik. Itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu. Karena Arab bahasa itu kan membawa karakter masing-masingnya. Bahasa Arab itu, antum nggak usah ngomong sejam, nggak usah ngomong setengah jam. Saya kalau ditelepon teman saya anak Arab itu, ya, teleponnya paling cuma 5 menit, itu doanya bisa 2,5 menit, Pak. Betul itu, ini bukan bercanda, betul itu. Karena setiap kalimat diuntai, dia ngomong satu kalimat itu, di tengahnya mesti ada doa. Kalimat lagi ada doa. Itu arti dari awal sampai akhir banyak doanya, Pak. Itu adalah karakter bahasa. Nah, kalau Arab berarti gampang. Kenapa sudah karakter bahasa mereka? Nah, kalau kita berarti perlu perjuangan untuk menyampaikan itu dengan bahasa. Nanti dicobain ya, yang sudah punya anak ya. Dicobain yang punya anak, yang punya istri, yang punya suami. Ketika menyampaikan cinta itu sertai dengan doa, Pak. Bukan sekedar menyampaikan cinta. Seperti ini kan Yesus cintanya. Hasannya di depan gini gitu ya. Bersama Nabi, kata Nabi Allah. Bahasanya ke Allah ini, Pak. Bukan langsung ke Hasan ya, makanya. Ya Allah, aku mencintai dia. Itu punya nilai yang jauh lebih hebat dari sudah saya katakan saya cinta kamu. Betul? Betul? Itu dasar. Jadi katakan cinta Rasul, versi Rasul itu dasar. Ikatan kita adalah Allah SWT. Itu dasar. Ya Allah, aku mencintainya. Baik. Maka cintailah dia. Itu doa. Dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Kalau itu lebih lebar lagi, Pak. Dan lebih lebar lagi. Jadi ini menyatakan cinta dengan menyatakan cinta dengan doa. Baik. Jadi ini coba ya, karena kalau masih malu dengan pasangannya, sampaikan kepada anak-anak. Aduh capek nih, nah ayah baru pulang malam gitu ya, tadi kena macet, malah hujan pula gitu ya, bisa dong injek-injek sebentar, oke? Selesai injek-injek, kita bilang apa? Terima kasih ya nak. Oke, jangan berhenti di situ, nak. Doanya
Doanya apa? Tambah doanya, ya. Tambah doanya. Ihsan kita ini nggak biasa berdoa masalahnya, kita berjuang bantu itu. Ini bukan karakter bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah ya, tapi silakan dikoreksi kalau saya salah. Ini bukan karakter bahasa Indonesia. Bahwa dalam setiap untaian kalimat itu ada doanya. Gini ya, supaya di dalam bahasa Arab ini, kalau saya ngomong bahasa Arab kantung, pokoknya saya sampaikan di awal mukadimah, saya bilang isma'u barakallahu fikum. Itu biasa tuh mereka. Jadi saya ingin katakan, antum tolong dengarkan saya, mudah-mudahan Allah berkahi antum semuanya. Nanti ngomong apa lagi, ada doanya lagi gitu. Nah itu itu pilihan Allah tentang bahasa Arab diantaranya. Nah jadi kalau sudah selesai diinjek-injek tadi bahasanya apa? Terima kasih nak. Dan kau masuk surga. Oke, doa luar biasa. Mudah-mudahan kelak kau yang mimpin negeri ini nak. Karena tanpa kamu negeri ini rusak seperti kau lihat hari ini. Gitu. Jadi kalau mikir, kan doa yang baik kita lah. Insyaallah. Dan itu mengajari anak berpikir jauh ke depan gitu ya. Iya, betul. Boleh juga sih doa, mudah-mudahan kamu lulus nilaimu baik nak. Kalau lagi mau ujian, mamanya gitu ya, boleh juga. Tapi mari kita biasakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk agak lebih dalam lagi, Pak. Di antara dua wanita, di antara dua cinta. Ya. Ini judul sinetron apa nggak judul? Pantas jadi ini ya, tema menarik ya. Untuk kalau yang suka nulis cerpen untuk tulis ini. Judulnya ini, di antara dua wanita, di antara dua cinta. Kemudian nulis bukunya, atau saya kira saya buku yakin saya. Betul, saya kira naik juga tidak lebar itu. Ya, ini yang ada kan baru terpisah kan. Ada terus story-nya Khadijah, ada terus story-nya Aisyah. Belum ada yang bisa memadukan antara dua wanita yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Khadijah secara usia lebih tua dari Nabi. Ya, ada dua riwayat yang berbeda. Yang satu riwayat mengatakan 40, satu riwayat mengatakan 28. Okay. Tapi Aisyah lebih muda dari Nabi. Khadijah sudah janda, Aisyah masih gadis. Khadijah wanita kaya raya, Aisyah bukan wanita kaya raya seperti Khadijah. Khadijah diberikan anak, Aisyah tidak punya anak dari Nabi. Jadi dua wanita yang sangat berbeda hadir di dalam kehidupan Nabi SAW. Dan Nabi itu istrinya lengkap. Ada yang sudah tua, ada yang sedang, ada yang masih sangat muda, sangat belia usianya. Padahal setiap jenjang usia itu punya masalah sendiri-sendiri, gitu ya. Masalah di usia awal itu beda dengan masalah di usia tengah, beda dengan masalah di usia akhir. Betul. Ternyata makanya saya bilang, nah banyak kita ini malas banget belajar dari keluarga Nabi gitu. Karena Nabi itu teruji, istri nggak cuma satu, teruji loh, betul ya. Kalau istri satu sukses hebat, tapi istri nggak satu sukses, betul? Kenapa poligami hari ini menjadi cacat di Indonesia? Itu karena jangankan bahkan mungkin seorang ustadz umpamanya yang orang suka mengagumi itu tiba-tiba poligami gagal. Begitu gagal yang diceraikan malah istri pertama umpamanya. Itu contoh umpamanya. Akhirnya track record poligami di Indonesia tidak pernah baik. Ya, ini terlepas dari masalah yang terjadi, tapi seharusnya menjadi ukuran kan. Kalau seseorang antum kalau jadi direktur di Telkomsel sini, antum nikah lagi undang teman-teman seluruh Telkomsel. Ini pernikahan saya yang kedua. Kalau gitu ya, contoh. Maka pasti akan jatuh nama antum sekaligus nama poligami itu ketika tiba-tiba di suatu perjalanan gagal. Nah Rasulullah SAW bukan cuma dua istrinya, bahkan berbagai usia dengan masalah yang berbeda-beda. Rasul berhasil menjadi suami yang istimewa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 28 menawarkan atau memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwaji, katakan pada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan pada istri-istrimu, kalau kamu wahai para istriku
mau dunia dalam semua gemerlapnya, kesini aku beri, sini kumpul, saya kasih. Tapi setelah ini saya cerai baik-baik. Begitu Nabi diperintah kan harus melaksanakan perintah Allah, dikumpulin semua istrinya. Ini gara-gara waktu itu istri-istri Nabi minta tambahan uang belanja. Kira-kira kita bahasa hari ini gitu. Jadi hati-hati. Kalau cuma minta tambah uang belanja karena nggak cukup, bukan nggak boleh. Cuma masalahnya adalah kalau dunia itu sudah menjadi sesuatu yang tertanam di otak seorang wanita dan itu orientasi besarnya, maka tidak pantas wanita ini mendampingi orang besar seperti Rasulullah SAW. Kalau antum adalah orang hebat, orang besar, tidak pantas didampingi istri yang seperti itu. Maka Allah perintahkan nabinya, panggil saja Muhammad, kasih mereka dunia dan harta itu, setelah itu cerai baik-baik. Dikumpulin, ditawarkan untuk cerai. Ada yang mau cerai? Nggak ada yang mau cerai. Nabi ini juga pernah umpamanya menawarkan cerai kepada Saudah. Saudah itu sudah nenek-nenek, anaknya banyak, dinikahi Nabi SAW. Nabi pernah juga, karena tadi seluruh istri harus ditawari cerai seperti yang ayat itu. Saudah juga pernah ditawari cerai. Lihat jawaban Saudah. Saudah mengatakan bahwa, ya Rasulullah, aku hanya ingin, bahkan aku tidak ingin ngasih malamku. Lihat, aku sudah tak ingin jatah malamku, saya kasih hadiahnya ke yang paling muda, itu Aisyah. Makanya Aisyah itu cenderung hampir gak punya masalah dengan Saudah. Kalau sama ini suka ada masalah, tapi dengan Saudah sudah hampir gak ada masalah. Hampir gak ada masalah. Ya lah, dapat hadiah malam kok. Rasulullah SAW ketika menawarkan itu, jawaban Saudah begini. Kata Nabi, kata Saudah, ya Rasulullah, saya hanya ingin kelak ketika dibangkitkan disebut sebagai istrinya Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Jadi tidak ada yang ridho pisah dengan Rasulullah SAW. Maka saya bilang, kalau ada yang betul mau poligami hari ini, jadilah seorang suami yang ketika ditawari cerai istri nggak ada yang mau. Karena tidak ada suami sehebat Anda gitu ya. Nggak ada laki-laki pengganti itu, nggak pernah ada. Begitu. Nah kalau begitu poligami terus istri jadi nak melihat suaminya kan, betul kan? Betul ini. Kalau kita bukan poligami ya, kapan-kapan kita harus salah poligami itu. Tapi ini memang harus terbahas karena kita bicara Rasulullah SAW, yang akan kita lewati. Baik. Ummu Fatimah. Nah, Khadijah dan Aisyah, lihatlah ungkapan cinta Nabi SAW kepada dua wanita yang berbeda. Dan teman-teman ketahui, Aisyah itu tidak pernah ketemu Khadijah ya. Jadi waktu Khadijah sudah meninggal dan Aisyah masih kecil, gitu ya. Makanya ketika nanti Aisyah cemburu kepada Khadijah, itu jadi masalah serius. Kan? Kenapa serius? Nah, kalau perempuan cemburu kepada wanita lain kan gampang, tinggal diteror pakai SMS kalau hari ini, atau pakai BBM-nya, pakai telepon, atau datangi rumahnya di mana tempatnya. Lah sekarang Khadijah sudah dimakamkan, masa mau ngomel-ngomel di kuburan? Ya ini memang Nabi ketika begitu memuliakan Khadijah dan Aisyah sampai cemburu. Itu buat Aisyah rumit. Kata Aisyah, saya ini tidak ada wanita yang paling saya cemburu kecuali Khadijah. Cuma padahal aku ini tidak pernah ketemu Khadijah. Kan waktu Rasul menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah itu secara usia sudah menjelang tua tapi belum tua, kira gitu ya, sedang saja. Nah, Aisyah waktu tahu Nabi mau menikah lagi dengan Ummu Salamah, kata Aisyah, Ummu Salamah itu di usia yang seperti itu tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, gitu ya. Makanya cemburu. Kenapa? Karena pernah lihat. Nah masalahnya Khadijah itu tidak pernah dilihat, tapi cemburunya luar biasa. Tapi mari kita amati. Dan ini menjadi pelajaran yang luar biasa bagi sebuah keluarga hari ini. Sekedar sepenggal kata antara ini kalimat cinta Nabi kepada istrinya Khadijah dan kalimat cinta Nabi kepada istrinya Aisyah. Nabi SAW mengatakan tentang Khadijah, tentang cintanya, mengatakan inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku dianugerahi cintanya.
Kalimat ruzik itu artinya rezeki. Ruzik itu kata rezeki. Jadi aku ini mendapat anugerah, mendapat rezeki mencintainya. Nah, kalimat cinta Nabi kepada Aisyah adalah ahabbun nisa'i ilayya, ahabbun nasi ilayya Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Baik, silakan antum analisa kalimat ini Bapak Ibu, teman-teman. Ini saya sudah coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan. Menurut antum apa bedanya kalimat ini? Ya, antum analisa. Saya mau menyampaikan, beda nggak sih kalimat ini? Beda, rasanya beda. Rasanya ngomong rasa ibu yang pas kali ya. Ada ini nggak? Speaker di belakang nggak? Boleh teman-teman sampaikan rasanya. Kita ingin tahu rasanya. Ajari kami rasa. Oh ya, iya silakan. Boleh silakan. Menurut antum nih. Kalimat ini beda, di mana bedanya? Silakan, ada yang ini? Secara rasa bahasa, boleh, silakan. Siapa? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pendapat saya nih, kali yang ungkapan untuk Khadijah itu Rasul itu mendapatkan anugerah, maksudnya Khadijah sebuah kita itu sebuah pemberian gitu. Sementara kalau yang untuk Aisyah Rasul yang memberikan gitu. Jadi lebih dalam maknanya yang buat Khadijah. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi ke saya? Begini, saya ngasih tanya saya. Kalau Khadijah, Rasul mendapatkan cinta dari Khadijah. Kalau Aisyah, Rasul yang memberikan cinta pada Aisyah. Kalau menurut anti ini kira-kira posisi kalimat ini mana cinta yang lebih berat rasanya? Cintanya Khadijah. Jadi ketika dari sisi mana nih? Ya terserah, makanya saya ingin tahu kira-kira gitu secara rasa gitu mana yang lebih dalam umpamanya gitu. Kalau menurut saya Khadijah. Khadijah, kenapa bisa begitu? Kan Nabi dapat dari Khadijah. Kalau Aisyah Nabi yang kirimkan cintanya gitu ya tadi. Iya. Nah, terus kenapa Khadijah merasa lebih dalam? Dari sisi Rasulnya sih, maksudnya sampai Rasul mengatakan bahwa beliau mendapatkan dianugerahi cinta. Jadi cintanya Khadijah itu begitu besar buat Rasul gitu. Gitu ya, rasanya gitu ya. Iya. Ini Saya ya nggak betul, saya lagi belajar rasa ini Pak. Lagi belajar rasanya. Terima kasih ya. Boleh yang lain? Kita bandingkan rasanya dengan teman-teman laki-laki misalnya ya. Ini kan beda, ini tadi kan dari sisi yang menerima cinta. Kalau Aisyah ini atau yang mengirimkan cinta kalau Khadijah. Satu aja dari teman-teman ikhwannya, silakan. Ada kan? Silakan. Boleh dikasih ini ya, mic-nya. Silakan. Kalau menurut saya mungkin cintanya Nabi kepada Khadijah, karena kan Khadijah pada saat menikah dengan Nabi usianya itu ada kesenjangan yang jauh. Artinya dari Khadijah lah Nabi belajar bercinta. Beda rasanya Pak, ini sedap sekali ini. Aisyah kesenjangannya itu sekarang lebih muda Aisyah dibanding Nabi Muhammad. Nah mungkin Aisyah di sini Nabi lah yang memberikan cinta. Luar biasa. Beda rasanya. Kurang lebih Nabi akan katakan biar aku yang ajari kau cinta. Wah ini bisa terakhir. Baik. Nah itu baru buat saya menarik sekali. Ternyata kan ini
Tapi ada satu yang sebelum saya sampaikan, ada satu yang kita sepakati pasti bahwa Nabi tidak pernah bohong dalam menyampaikan cinta, betul ya? Nabi tidak mungkin Nabi jadi orang munafik, mustahil. Apa yang beliau ucapkan pasti ada dalam hatinya. Dua kalimat ini yang untuk Khadijah ataupun untuk Aisyah, dua-duanya adalah bukti bahwa dua wanita ini begitu istimewa di sisi Nabi, betul ya? Itu kita sepakati. Cuma kita mau lebih dalam merasakan karena tetap bahwa seorang suami itu memiliki rasa, gitu ya. Kalau kita istrinya lebih dari satu, yang bisa tetap berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, dan itu tidak ada masalah. Yang penting hak mereka terpenuhi semuanya. Nah, baik. Sekarang giliran saya mencoba untuk menyampaikan rasa itu. Ya, kalimat Nabi SAW kepada Aisyah dan kepada Khadijah yang memang berbeda secara lafaz dan secara rasa juga berbeda. Sekarang mari kita lihat hadis Nabi SAW ketika Aisyah menyampaikan begitu cemburunya dia dengan Khadijah, sampai Aisyah mengeluarkan beberapa jenis kalimat ya, untuk kecemburuannya itu. Ya. Karena cemburu itu kadang-kadang membuat orang juga kreatif, Pak. Kreatif menguntai kalimat gitu ya, apalagi sekarang ada Facebook, ada Twitter gitu ya. Nggak tahu itu tiba-tiba menjadi tempat untuk curhat ya. Nah, ini waktu itu Aisyah sempat mengatakan, di antara kalimat Aisyah begini, ya Rasulullah, kalau kau punya kambing itu di hadapannya ada dua pilihan. Ada padang rumput yang masih hijau dan belum pernah diinjak kambing manapun, dengan rumput yang sudah bekas diinjak-injak dan dimakan kambing yang lain. Kau pilih yang mana untuk menggembalakan kambingmu? Jawabannya apa? Ya pasti masih hijau otomatis gitu ya. Pasti saya akan gembalakan kambing saya, kata Nabi, ke rumput yang masih. Ini resiko punya istri cerdas. Oh ya, berbahasa pun indah sekali Aisyah itu. Masya Allah. Ini kan ternyata kalimat yang begitu tinggi ini itu mukaddimah untuk kecemburuannya. Luar biasa. Makanya ini belajarlah. Nanti insya Allah ada sebuah materi judulnya manajemen cemburu. Betul ini. Kita ambil langsung dari keluarga Nabi, manajemen cemburu itu ada pembahasannya. Ya, karena cemburu itu ada di antara dua tanduk yang berbahaya. Cemburu itu. Kalau cemburu itu hilang, tidak ada sama sekali, orang nggak masuk surga. Yang dalam bahasa Rasul disebut ad-dayyuth. Ya, ad-dayyuth adalah orang yang dingin, tidak punya cemburu pada pasangannya ketika pasangannya melakukan dosa. Itu kata Nabi mencium aroma surga pun tidak. Jadi orang nggak merasa cemburu ini dengan cara itu malah salah. Atau orang cemburu dengan tempat yang salah, itu kita bahas nanti di slide paling terakhir. Ya. Jadi itu juga bahaya. Nah, Aisyah mengatakan itu ternyata mukaddimah untuk kecemburuannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa sih kau masih kenang wanita tua itu? Bukankah Allah telah menggantimu dengan aku yang aku adalah gadis? Bukankah Allah telah menggantimu lebih baik? Cerdas kalimatnya. Memang istri cerdas ini. Allah sediakan Aisyah itu semacam sebuah wadah untuk menampung ilmu Nabi yang tidak tertampung di istri yang lain. Karena ilmu Nabi itu ada yang tidak mungkin disampaikan oleh sahabat kecuali oleh istrinya, terutama ilmu yang ada di dalam rumah. Kan nggak mungkin sahabat masuk dalam rumah Nabi kecuali istrinya, betul ya? Apalagi masuk sampai ke kamar Nabi, betul ya? Itu perlu istri. Makanya di ayat 34 surat Al-Ahzab itu begitu perintahnya. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Sampaikan wahai istri Nabi apapun yang Allah turunkan berupa ayat dan hikmah pada kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa kalau nggak disampaikan nanti nggak sampai ke kita? Padahal kita perlu itu. Ya. Nah, begitu kalimatnya sudah mendesak Nabi dengan cara itu, maka Nabi harus menjawab. Betul? Apa jawabannya? Wallahi ma'adzalani Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan ganti yang lebih baik dari Khadijah. Runtuh dunia itu. Mendingan tadi nggak ngomong kan gitu.
Dengan tak ngomong tadi. Ya, ini sudah bukan skakmat ya. Ini sudah tutup itu ya. Wallahi ma'abdalan Allahu khairan minha. Demi Allah, Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Menyakitkan kan? Menyakitkan. Tapi Nabi cerdas sebagai seorang suami. Menyakitkan itu kadang-kadang kita menyakitkan pasangan kita, tetapi tetaplah mengupayakan untuk ibarat luka, dia harus dilus-lus itu. Oke? Nabi cerdas. Nabi menyampaikan. Lihat kalimat Nabi SAW setelah itu. Karena nggak berhenti di situ, kalau berhenti di situ nyakitin. Bisa 2 hari nggak tidur itu. Ya, tidak berhenti di situ. Nabi sampaikan alasannya. Itu masuk akal. Kalau alasan ini bisa ada pada Aisyah, berarti Aisyah berhak mendapatkan kecintaan yang sama. Tapi ketika ini tidak bisa ditiru, pantas dong. Betul? Pantas kan? Seseorang sesuai dengan karyanya dalam hidup ini. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi, amanat hina kadzdzabaniyan nas. Amanat hina kafaraniyan nas. Wa saddaqat hina kadzdzabaniyan nas. Wa wasatni bimaliha. Ya. Kemudian baruziku minha min Allah. Jadi kata Nabi, Khadijah itu adalah orang yang beriman saat seluruh orang kafir. Khadijah adalah orang yang membenarkan aku saat seluruh orang mendustakan aku. Khadijah adalah orang yang menghiburku dengan hartanya, dan darinya aku dianugerahi keturunan. 4 ini mana yang bisa dilakukan oleh Aisyah? Tidak ada. Kira-kira ini? Masalah tadi kok dikeluarkan, ya salahnya Aisyah nanya. Makanya dijawab orang nanya kan, bahwa ini fact sekali. Tapi ini, subhanallah, ini ada banyak sekali pelajaran dari dialog ini gitu ya. Bahwa begitulah, Nabi itu membangun dialog di rumah tangganya itu dahsyat. Oke, belum jadi suami istri kok diem-dieman. Karena ada orang yang bingung ngomong, suami bingung istri yang habis kehabisan tema, istri mau ngomong sama suaminya nggak berani. Sebelum nikah ngapain aja Pak? Ada ibu-ibu itu sampai Masya Allah ini nangis-nangis depan saya bicara tentang suaminya. Saya bilang, ibu, kalau sudah begini tentang suami, saya bilang sampaikan, saya kasih cara menyampaikan gini. Nah, caranya begini Bu, ini sesuai dengan Nabi ajarkan. Terus jawaban ibu itu gini, Pak, saya itu gak berani ngomong sama suami saya. Ibu sudah berapa tahun nih, aku belasan tahun loh, ibu nikah ngomong aja gak berani. Itu kesalahannya bisa di dua-duanya Pak. Bisa di istri yang salah kenapa dia tidak berani bicara, atau di suami yang mungkin terlalu kejam dari istri yang ngomong Pak. Padahal bisa gitu ya. Maka seperti Nabi salah itu membuka, jawab aja ya. Makanya ada tema Dr. Jasim Al-Mutawwa itu salah satu penulis seorang ilmuwan dari Kuwait aslinya. Itu banyak menulis tentang keluarga. Di antara yang banyak di Timur Tengah, yang banyak menulis tentang keluarga di antaranya beliau. Salah satu tulisan beliau tentang komunikasi suami istri, belajar di Rasul. Itu komunikasi itu bagi 2. Komunikasi dengan kata dan komunikasi tanpa kata. Itu Rasul hebat sekali. Dengan istrinya berkomunikasi itu Masya Allah. Kalau komunikasi dengan kalimat itu berbagai macam cara dan indah sekali dengan kalimat-kalimat Nabi. Ada yang komunikasi tanpa kata. Gimana bicaranya? Macam-macam. Coba, kalau saya sebut komunikasi tanpa kata, baik, apa yang kebayangkan? Pakai apa komunikasinya? Bicara. Terus? Lagi. Itu pakai kata SMS itu Pak. Pakai apa itu? Sikap. Kita nyebut body language bawah ya. Ternyata nanti mampu berkomunikasi dengan istrinya, bukan hanya dengan isyarat, dengan sikap, bahkan nanti mampu berkomunikasi dengan aroma. Belajar sama Nabi Pak, sudah selesai ini semua itu ya kan? Betul Masya Allah. Itu Dr. Jasim Al-Mutawwa mengumpulkan sekian banyak hadis Nabi yang bicara tentang komunikasi Nabi SAW.
Atau itu bukan topnya hari ini. Makanya saya bilang satu slide itu beberapa sesi kan. Baik, jadi waktu Khadijah mendapatkan cinta Nabi sehebat itu, sampai Aisyah cemburu, dan sampai Nabi harus bersumpah demi Allah bahwa tidak ada Allah menggantikan istri lebih baik dari Khadijah. Dan yang membuat Aisyah cemburu itu juga begini. Nabi itu kalau motong kambing di Madinah, mesti Nabi itu ngasih hadiah kepada beberapa orang wanita atau orang wanita. Sampai ada nanya, ini siapa sih Rasul yang dikasih ini? Yang wanita tua kita juga nggak tahu siapa sih. Nabi jawabannya, dulu dia berteman dengan Khadijah. Ada nggak cinta setulus itu? Bukan cuma istrinya, bahkan teman-temannya pun Nabi tahu. Istri saya dulu akrab dengan dia. Saya sambung silaturahim, bahkan istri saya sudah meninggal. Ketulusan cinta. Gak ada basa-basi. Pacaran itu topeng, bohong semuanya. Betul ya? Betul. Pacaran itu topeng, betul ya? Topeng. Kalau antum baru bangun tidur, baunya nggak karu-karuan gitu kan, umpamanya. Terus kemudian diketok pintu oleh pacarnya. Ada yang berani keluar dengan tampilan seperti itu? Pasti nggak dirapikan buka terus. Makanya begitu nikah malam pertama semuanya nyesal. Aslimu begini ternyata. Karena topeng itu, gitu ya? Topeng. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa pacaran itu untuk mengenal lebih dalam pak calon pasangan saya, bohong. Wallahi bohong. Gak ada yang pernah kelihatan aslinya kalau masalah itu. Betul ya? Gak ada. Makanya Islam berikan jalan, belajarlah sama Nabi gimana Pak saya cara nikah saya ini kalau begitu. Nah kan gitu. Jadi kembali pada Khadijah. Khadijah ini ternyata ketika kita melihat semua jasa besar Nabi, semua jasa besar Khadijah kepada Nabi, itu yang membuat Nabi mengatakan, aku ini mendapat anugerah cintanya. Kalau sudah istri sehebat itu jasanya bagi kehidupan suami, betul? Itu sudah. Dia ketiban cinta, bahasa gampangnya. Ketiban cinta. Sampai tidak berkutik. Kalau Aisyah, radhiyallahu anha, dengan kalimat mulia Nabi kepada Aisyah, dia wanita yang paling aku cintai. Itu sangat wajar. Aisyah itu cantik. Aisyah itu paling muda. Aisyah itu paling cerdas. Cuma gak sih suami punya istri begitu? Oh iya. Ada yang cantik, bodoh banget. Ada ya. Suami juga gak begitu. Aduh, dia diajak ngomong kita yang nyambung. Bapaknya ini kamu kayak mohon maaf. Ya kan? Jadi kan ini luar biasa Pak. Terkumpul di satu orang. Cantiknya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Mana dia masih muda pula, gitu ya. Nah jadi bukankah dengan semua yang ada itu menjadi sangat wajar ketika Nabi mengatakan, Nabi juga manusia, Nabi mengatakan itu. Bukankah kemudian Nabi wajar ketika Nabi mengatakan bahwa ini adalah istri yang paling aku cintai? Ya. Untuk itulah kalimat ini berbeda. Jadi kalau ini dihakimi, dan dihakimi antara Aisyah dan Khadijah, mana yang paling berat cintanya Nabi? Cintanya pada Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kalimat yang tadi. Sekaligus pelajaran buat para ibu, para istri. Kalau saya suka keluarkan kalimat begini nih, mohon maaf. Daripada sibuk memproteksi suami agar tidak nikah lagi, gitu ya, lebih baik belajar kepada Khadijah. Karena saat Khadijah hidup Rasul tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Ya. Orang sibuk proteksi suami dengan suami itu nggak bisa diprotek dengan cara itu. Laki-laki itu semakin diprotek makin muak. Betul nggak Pak? Iya betul ini. betul ini yang ngomong dari saya. Benar makanya itu bukannya semakin dia apa fungsi memprotek suami? Udah itu saking pengen protek dia begitu, kemudian sekarang gaji PNS langsung masuk rekening istri. Jadi dia kan luar biasa gitu ya. Luar biasa ini, wah ini membuat nyaman rumah tangga. Inilah tadi saya katakan, sesuatu terlihat sangat bijak. Itu kalau tidak dengan sudut pandang Islam pasti cacat. Dan
Dan kasus itu melanggar An-Nisa 34. Subhanallah. Karena ini gara-gara kita belajar memutuskan sebuah hukum tidak dengan aturan Allah dan Rasul. Pasti nanti ada masalah di kemudian hari. Coba kalau percaya. Aku tinggal tunggu saja apa masalah yang akan muncul ketika gaji suami langsung masuk rekening istri. Tidak boleh diterapkan ya? Tidak boleh diterapkan. Saya Telkomsel sih, saya berdua tidak begitu. Akhirnya kencang sih. Ya, Khadijah radhiyallahu anha tadi Pak, kalau jadi kemudian pertanyaannya gitu. Oh iya ya Pak ya, betul ya. Ternyata Nabi itu tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Lalu setelah Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan beberapa istri. Itu pun dengan peta pernikahan yang sungguh sangat indah dan sangat mulia. Maka ada sebuah pelajaran yang mahal. Ternyata Nabi memang betul-betul teranugerahi cintanya dari istrinya. Apa kata kunci yang bisa diambil daripada sibuk proteksi suami? Mendingan mengambil kata kunci itu, yaitu milikilah jasa yang begitu besar sehingga suami mengenangnya bahkan Anda saat Anda sudah meninggal sekalipun. Bukan hanya itu, seperti Nabi, bahkan Nabi memuliakan semua teman-teman istri. Kenapa? Begitu besarnya jasa Khadijah tidak pernah bisa dilupakan. Mendingan itu sibuk membuat jasa. Dan ini waktu saya membuat teori ini, gitu ya, itu subhanallah. Ternyata saya bertemu teman saya, gitu ya. Teman saya ini kiai Pak. Seorang kiai terkenal di sebuah kota di Jawa Timur sana. Gitu ya. Saya nginap di rumah beliau 3 hari waktu itu. Bisa berbincang lama karena saya nginap beberapa hari, berbincang lah kita. Sampailah pembicaraan itu, beliau membuka dengan kalimat sebenarnya gini. Ya. Orang Jawa Timur itu kalau jadi gus, jadi kiai belum sah kalau belum punya istri lebih dari 1. Ini karena beliau ini persis kurang lebih kayak kota mana gitu, beliau nama kota. Loh, saya bilang kalau begitu Gus, ente kan kiai besar di sini. Kenapa tidak nikah lagi istri cuma 1? Kalau memang itu nilai masyarakat. Masa gara-gara antum gak nikah lagi terus ilmu gak nyampe masyarakat, gara-gara mereka gak kurang hebat nih kiai istri baru 1. Masa gitu. Nah jawabannya ini menarik jawabannya. Jawabannya dia mengatakan saya tidak akan mungkin nikah lagi. Saya bilang kenapa? Kecuali Allah mengambil istri saya lebih dulu, atau jangan-jangan saya mati lebih dulu. Nah saya bilang ini menarik nih, karena saya punya teori tentang Khadijah. Saya coba sampaikan. Dia sampaikan betapa mulia dan besarnya jasa istrinya dalam kehidupan dia. Bahkan dia cerita saya cuma satu jasa itu. Saat istrinya itulah yang menyadarkan dia dari berbagai macam dari sebuah dosa yang sangat besar yang dilakukannya, dosa kemusyrikan. Dan kemudian istri yang berjuang luar biasa sampai dia sadar. Begitu dia merasakan betapa tauhid adalah akidah yang bersih, ada sesuatu yang paling mahal dalam hidup, tidak tergantikan oleh apapun, dia tahu bahwa ini adalah jasa istrinya. Saat itulah dia mengatakan tidak mungkin saya nikah lagi kecuali istri saya sudah meninggal. Nah ternyata ada Khadijah itu di hari ini. Betul? Antum yang kenal nggak ibu? Kalau kenal saya kenalkan. Belajarlah itu lebih mulia, lebih istimewa. Sampai suami mengatakan aku betul-betul mendapatkan anugerah cintanya. Baik, ini di antara dua nikah, di antara dua cintanya, sepenggal kisah saja. Selanjutnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadir ila Sofiyah." Nabi terus-menerus minta maaf kepada Sofiyah. Gitu ya, wa yaqulu ya Sofiyah, dan berkata Sofiyah, "Inna abaka alabba 'aliyal arab wa fa'al hatta dhahaba dhalika min nafsiha." Sofiyah, dulu ayahmu itu suka menggerakkan Arab untuk memusuhi saya, dan ayahmu juga melakukan hal-hal yang lain. Itu Nabi sering sampaikan sampai Sofiyah itu hilang, itu sudah hilang sama sekali, sudah tidak ada rasa keberatannya.
perlu Anda ketahui bahwa Sofia itu adalah anak dari tokoh Yahudi. Jadi istri Nabi yang keturunan Yahudi adalah Sofia binti Huyai ibn Akhtab. Huyai itu adalah tokoh Yahudi, salah satu tokoh Yahudi. Nah, kita tahu Yahudi bagaimana musuh Nabi ya? Anaknya masuk Islam jadi istri Nabi. Begitu masuk Islam jadi istri Nabi, maksudnya pasti kita yakin setelah Sofia radhiyallahu anha Ummul Mukminin, masalah iman nggak usah diragukan. Nabi nggak usah bicara gini pun. Sofia sudah sangat paham, ayah saya itu orang nggak beriman. Ya, hubungan bahwa saya adalah anaknya, tapi masalah iman beliau bukan orang yang beriman. Selesai. Ya, selesai. Jadi kalau Huyai itu mati, ya, mati gara-gara itu waktu itu diserang muslimin mati, itu karena memang dia layak mati, dia memang menjadi tokoh kekafiran yang memusuhi Nabi. Jadi nggak usah Nabi bilang begini pun, Sofia dengan imannya sudah paham. Tapi lihatlah Nabi SAW, seorang suami yang mencoba untuk menghilangkan semua hal yang mengganjal di hati istrinya. Ya, dihilangkan hal yang mengganjal, jangan-jangan ini jadi masalah, gitu ya. Maka Nabi terus, nah kalimat Ibnu Umar itu, famazal itu terus Nabi menyampaikan sering kalau ketemu Sofia. Kalau Nabi itu bahasanya, mohon maaf, gitu, kalau tentang ayahmu, kenapa harus mati dengan cara itu? Kan ayahmu itu dulu begini. Jadi terus gitu sampai bersih itu dari hati istrinya, tidak ada yang mengganjal lagi. Nah itu kalau ini jadi PR sangat berat bagi para suami. Apa sih yang suka mengganjal di hati istri? Apa sih sulitnya suami mengucapkan kata minta maaf gitu? Karena biasanya begini, orang itu kalau berpuasa susah minta maafnya. Nah, di rumah itu kepala rumah tangganya suami. Biasanya susah, biasanya lebih mudah keluar kalimat minta maaf dari istri dibandingkan dari suami. Apalagi dari orang tua ke anak, itu lebih tinggi lagi. Ya, itu lebih susah. Makanya kalau Idul Fitri yang suruh minta maaf adalah anak ke orang tuanya. Tidak pernah ada hari yang dibuat orang tua minta maaf sama anaknya. Betul ya? Emang yang salah cuma anak. Yang berbuat salah di dunia cuma anak. Orang tua juga salah. Mohon maaf ya nak, Masya Allah, kamu itu dulu tidak terdidik dengan baik oleh ayah. Terlalu sibuk ayah dengan kerja di Telkomsel dulu. Jadi tidak sempat nak pulang malam jarang ketemu kamu. Maka kalau kamu jadi cuma begini, mohon maaf ayah sebesar. Jangan berulang di anakmu lagi. Itu boleh minta maaf Pak. Ya, betul minta maaf itu. Sayangnya akhirnya memang gitu, lisan orang tua pun tidak terbiasa meminta maaf. Salah juga tetap aja dia belain, kamu sih sembarangan aja. Padahal bapaknya yang salah dia, anak lagi disalahin. Apa sih susahnya? Aduh mohon maaf, Masya Allah, mohon maaf ya. Ayah lagi hilaf tadi pulang capek, gitu. Kemudian tiba-tiba seperti ini, kemudian saya ayah marah besar, mohon maaf. Kan luar biasa. Bahkan begini deh supaya kamu lebih suka. Kamu mau menghukum ayah, gitu kan? Kamu mau menghukum ayah. Hukumannya apa? Paling kalau anak kecil nggak jauh-jauh minta coklat. Nah. Tapi itu sesuatu yang menunjukkan betapa ayah saya orang yang mulia hatinya, mau merendahkan dirinya. Betapa saya adalah seorang anak kecil tapi sangat dihargai keberadaan saya. Kan itu mulia sekali. Gitu. Jadi, ini begitu juga suami dan istri. Rasul terus berupaya untuk membuat istrinya jadi sangat nyaman hatinya. Teman-teman ini ibu-ibu dengerin saja, khusus bapak-bapak. Kalau bapak-bapak baca surat At-Tahrim ayat 11, antum akan menjumpai bahwa beginilah resiko seorang istri yang baik tapi tinggal satu rumah dengan suami yang gak jelas. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir. Dan saya habis. Jam berapa ini?
Sampai jam 4 pagi ya. Allah membuat perumpamaan tentang orang yang beriman. Perumpamaannya seperti istrinya Fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu wanita yang tadi disebut sebagai satu dari 4 wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Ya, Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Asiyah binti Muzahim itu istrinya Fir'aun dan Maryam. Itu 4 wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Nah, jadi istri Fir'aun itu bukan cuma solehah, tapi satu dari 4 wanita terbaik. Tapi suaminya Fir'aun. Nah, kalau suami itu rusak, istrinya solehah banget, maka efeknya begitu. Iqala, sang istri berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Anda bisa nggak merasakan kalimat ini, ayat ini? Apa maksudnya? Fir'aun itu ya, dengan kekafiran itu pasti istrinya tidak nyaman. Istrinya orang soleh betul, ya. Itu artinya ya Allah, ini rumah ini bukan rumah di dunia ini. Ini udah kayak penjara, udah kayak neraka. Telah cukuplah. Yang penting kau ganti aku rumah di surga. Jadi di balik kalimat mulia itu ada ketidaknyamanan istri terhadap suaminya. Makanya saya suatu saat membaca status teman saya, ya, seorang ibu yang baik, statusnya gitu, Robbi penili indaka baitan fil jannah. Saya bilang, ya, apa yang sedang terjadi? Doanya baik ya, mudah-mudahan tidak ada di baliknya tadi itu mudah-mudahan gitu. Ya, Robbi penili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumahku di surga sana. Fir'aun itu rumahnya gubuk apa istana? Istana. Pulau raja, ya kan? Raja Mesir. Sudah itu zalim lagi. Karena biasanya orang tuh kalau zalim kaya raya. Begitu kan? Kalau zalim itu biasanya kaya raya. Jadi Fir'aun itu sudah raja, zalim pula, ngaku Tuhan pula. Pasti luar biasa, bukan gubuk rumahnya. Makanya sudahlah. Rumah besar begitu, itu bukan ukuran antum enak lihat kalau rumah saya begini besarnya. Sudah cukup Allah berikan perumpamaan tentang istri Fir'aun. Ini bukan rumah. Ya Allah, cukup rumah kau ganti di surga nanti. Lebih parah lagi kalimat setelahnya, itu lebih jelas lagi. Wa najjini min Fir'auna wa amali. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya. Loh, Fir'aun itu siapa? Suaminya. Jadi ada seorang perempuan, ada seorang istri berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari suamiku. Maka ini yang mau saya sampaikan ke para bapak-bapak, bahwa mari kita ukur, gitu Pak. Kita ukur, jangan di tengah saat kita tidak di rumah, di tengah sunyinya malam seorang istri bangun, kemudian doanya ini gitu. Ya Allah, kita istighfar yang banyak. Ya Allah, astagfirullah ini. Apa yang zalim saya tadi? Nah, wa najjini min Fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Nah, kaum yang zalim yang dilihat oleh istrinya Fir'aun, oleh istrinya Fir'aun adalah pasti stafnya Fir'aun dan teman-temannya Fir'aun, ya. Ya kan, ini stafnya, ini menterinya, ini teman-temannya, ini penasihat, ini staf. Itu semua nggak nyaman, karena orang rusak temannya mesti rusak juga gitu. Sehingga ini berarti pelajaran. Ternyata suami itu kadang-kadang tidak sadar bahwa teman yang suka dibawa pulang ke rumah itu menyakiti istrinya. Nah, belajarlah sama ayat ini. Makanya diukurlah, para bapak itu diukur. Ini teman saya ini kalau suka ke rumah saya nyakitin istri saya apa enggak ya? Nah, kalau orang beriman tadi, karena itu orang zalim teman-teman. Saya persingkat ya, waktunya saya. Masih ada waktunya? Habis, cukup ya. Tanya jawab ya. Ya, baik teman-teman, itu dulu saya kira ya. Nanti slide berikutnya insya Allah kita bahas teman ya. Walau besok
ada yang mau sampaikan? Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, mungkin ini kekurangan tahuan saya. Mengapa dari ke-9 istri Rasulullah kebanyakan yang ada di riwayat atau hadis cuma ada kebanyakan yang 2 itu, antara Siti Khadijah sama Siti Aisyah, sedangkan yang lain mungkin kurang begitu populer gitu. Itu aja hikmahnya. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha paling sering muncul di riwayat hadis, itu wajar karena tadi saya katakan ini Nabi paling cerdas yang memang Allah sediakan untuk menampung ilmu Nabi SAW. Bahkan dia adalah wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis dan posisinya hampir sejajar dengan posisinya Abu Hurairah, Anas bin Malik yang juga perawi hadis yang banyak. Bahkan bapaknya sendiri yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu jauh secara periwayatan di bawah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wajar sekali karena Aisyah memang Masya Allah itu wanita yang berilmu dan memang sangat cerdas. Allah sediakan untuk itulah relatif. Tetapi ini tidak berarti kemudian istri yang lain itu tidak ada periwayatannya. Semua ada. Sofia tadi juga ada. Ya, istri Nabi yang lain juga ada. Ada tadi Juwairiyah atau Zainab ada 2, Zainab binti Jahsh dan Zainab binti Khuzaimah, dan seterusnya. Itu masing-masing ada periwayatannya, ada kisahnya. Nah, jadi cuma memang kalau yang banyak ya Aisyah, bahkan lebih banyak dari Khadijah. Ya, artinya secara kisah riwayat dari Khadijah. Kalau kelihatan hadis mah Aisyah luar biasa. Jadi faktornya adalah faktor tadi, faktor bahwa ini cerdas sekali. Sebenarnya juga ditambah begini, bahwa Aisyah itu adalah istri Nabi satu-satunya yang masih gadis, sementara yang lain itu sudah janda, bahkan sudah ada yang tua, bahkan ada yang anaknya banyak. Maka ya otomatis seorang wanita itu kalau punya anak, maka tugasnya memang anak, tugas utamanya. Nah, sehingga kayak seperti Khadijah, Saudah, Ummu Salamah ada, tetapi tidak sebanyak Aisyah. Dan paling kelihatan nanti waktu Rasul wafat, maka Aisyah itu menjadi salah satu sumber ilmu yang sangat kuat untuk para sahabat dan tabi'in. Itu Aisyah. Tapi tidak demikian dengan istri yang lain. Ya, dikatakan tadi bahwa Aisyah masih sangat muda, tidak sibuk dengan anak. Ya. Kemudian waktu Rasul meninggal pun masih umur kurang lebih 18 tahun, sangat muda. Nikah lagi juga sudah tidak boleh karena istri Nabi itu umur mukminin, tidak boleh nikah lagi. Kemudian anak gak ada, ya gak ada yang diurus dah. Padahal Aisyah masih hidup sangat panjang setelah Nabi SAW. Masih kurang lebih 47 tahun Aisyah hidup setelah Nabi. Apa yang harus dilakukan ya? Maka pas ketika dia punya membawa ilmu besar, itu yang disampaikan. Ini wanita sangat mulia. Ya. Ini saya kira Allah harus. Bisa ya? Dari ibunya ada? Belum, dari bapaknya ada satu lagi. Dari ibu ada? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanyakan orang tua yang mencium anaknya yang tidak bisa merasakan nikmat mencium anak yang tidak masuk surga, terus sampai berapa tahun atau gimana caranya Nabi? Karena itu ada anak perempuan atau anak laki yang kita harus tahu caranya itu. Sedangkan saya pernah baca buku Pak Ustaz itu kalau tidak seorang tua yang tidak pernah mencium Nabi mencium anaknya itu gimana Pak Ustaz?
lupa bukunya. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah surga apa tadi ceritanya? Jadi apa kurang sayang anaknya itu saya Oke. Oke lah, babnya pokoknya nyium anak ya. Iya. Nyium anak atau nyium ibunya anak? Nyium anak ya. Ya. Oke, karena bab nyium anak itu dalam kitab hadis jadi bab sendiri kan. Berarti artinya begitu pentingnya bab itu, nyium anak itu. Dan ada beberapa hal menarik. Saya sampaikan dua saja dari beberapa riwayat tentang hal itu. Maka subhanallah ini Islam gitu ya, nyium anak aja masuk dalam ajaran agama gitu. Dan itu petunjuknya luar biasa. Suatu saat Rasul sedang bermain lagi nyiumin cucunya Hasan atau Husain. Kemudian datang Aqra' bin Habis. Ini ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Datang Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis heran, ya Rasulullah kok cium anak juga ya? Ya pertanyaannya aja aneh, gitu kan? Oh begini kalau ditanyain kan, nyium anak, nyium cucu kan wajar, normal ya. Tapi dia nanya, Aqra' itu nanya, ya Rasulullah kok cium anak? Nah maka Nabi heran, kata Nabi emang kamu gak punya anak? Sampai gak punya rasa itu mah gak, kalau bujangan mungkin gak ngerti lah mungkin ya. Nyium anak itu bujangan belum ada rasanya gitu. Maka segeralah menikah, nanti Allah punya nugrah anak, insya Allah ngerti ya. Ya, bahwa anak lebih hebat dari kopi, Pak. Ya, karena ada yang kalau nggak ngopi itu nggak lengkap hidup ini kan. Nah, itu kalau belum nyium anak belum lengkap hidup ini. Jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, akhirnya Rasul nanya, emang kamu nggak punya anak? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya 10 anak, belum pernah sekalipun saya cium mereka. Nabi SAW mengatakan, pulang, cium anakmu. Aku khawatir akan tercabut rahmat dari hatimu. Rahmat yang sayangi. Maka waktu seorang ayah atau ibu cium anak, itu manfaatnya bukan cuma buat anak. Sentuhan buat anak dari orang tua selalu bermanfaat. Bahkan hari ini mulai banyak penelitian-penelitian tentang makna usapan secara fisik. Karena ada saraf-saraf pada apa itu ternyata luar biasa. Oke, itu semua dipelajari. Dan wilayah-wilayah yang disentuh Nabi pada anak-anak itu seharusnya mendapatkan penelitian dari orang-orang ilmuwan-ilmuwan muslimin harusnya gitu. Harus diteliti di sebanyak sudut. Karena ada wilayah-wilayah tertentu di fisik ini yang kalau Nabi ketemu anak kecil, Nabi selalu usap itu. Nah, kadang Nabi lulus pipinya, kadang Nabi lulus kepalanya, Nabi pernah sentuh di dada, kadang di punggung. Itu wilayah-wilayah yang menarik untuk dikaji. Nah, Rasul mengatakan pulang cium anakmu. Kalau tidak akan dicabut kasih sayang dari hatimu itu. Maka manfaat nyium anak itu ternyata untuk orang tua juga, bukan cuma untuk anak. Jadi kalau ada orang tua yang kasar, ada suami yang kasar, maka suruh sering-sering nyium anak. Dengan itu mudah-mudahan rahmat datang ke hatinya. Jadi kalau ada suami yang agak kasar, bahkan kasar, suruh banyak nyium anak. Mungkin dia lupa nyium anak, atau sangat jarang. Satu. Yang kedua ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau jadi khalifah dan beliau ingin mengangkat seorang pemimpin di bawahnya, dia kirim surat ke seseorang di tempat lain. Kata Umar, datanglah ke Madinah, saya akan angkat kamu jadi pemimpin. Dan salah seorang pemimpin yang akan diangkat Umar. Orang itu datang. Pas orang itu datang, Umar juga lagi main sama anak-anaknya, lagi nyiumin anaknya segala macam. Nah, orang itu heran, engkau cium anak kecil juga ya? Kalimatnya kok ya sama gitu, pertanyaannya sama ada gitu. Kata Umar, kamu tidak punya anak? Dia bilang, saya punya anak, tapi saya tidak pernah cium anak saya. Kata Umar, kalau begini keadaanmu, berarti pasti kamu akan tidak punya rasa kasih sayang pada masyarakat ini. Maka kamu tidak pantas jadi pemimpin masyarakat saya. Jadi gagal, tidak jadi pejabat gara-gara tidak pernah cium anak. Carikan di dunia hari ini bicara tentang leadership, gitu ya. Yang cium anak adalah ukuran. Ini Islam. Kalau orang yang paling dekat, belahan jiwa kita, bagian dari darah daging kita, dicium aja nggak pernah. Terus kau mimpin masyarakat, pasti kejamnya luar biasa kamu. Oleh buah hati itu kamu nggak pernah ingin menyentuh dengan kasih sayang gitu. Jadi cium anak itu masya Allah, itu bab yang sangat besar, gitu ya. Dan bahkan Nabi yang nyuruh dan para sahabat laksanakan betul itu. Itu tentang cium anak.
Suruh ada ibu-ibu, masih ada sebelah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi sebelumnya mohon maaf, pengetahuan saya masih sedikit. Saya mau nanya, buat seorang wanita yang sudah menikah, itu lebih diutamakan bagaimana, lebih mengutamakan suami atau keluarganya, misalkan ayahnya. Soalnya saya mengenal sebuah keluarga di mana ibu ini lebih mengutamakan ayahnya dibandingkan suaminya. Itu salah nggak, Ustaz? Terus yang kedua, saya sering mendengar wanita baik untuk pria yang baik dan sebaliknya pria baik untuk wanita yang baik. Kalau menurut Ustaz, berkaitan dengan istrinya Fir'aun tadi gimana, Ustaz? Terima kasih. Untuk masalah seorang wanita, mana yang lebih, kalau dia nikah, mana yang harus didulukan, apakah suaminya atau orang tuanya? Sebenarnya saya lebih suka menjawabnya tidak dengan cara mana yang lebih diutamakan. Tapi nanti silakan ambil kesimpulannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rumah tangga itu supaya rumah tangga berjalan dengan sangat baik. Maka Allah membuat di rumah tangga itu pintunya satu. Karena kebayangkan oleh antum, kalau di perusahaan ini semua orang berhak untuk mengeluarkan uang umpamanya, pasti masalah kan? Pasti ada pintu-pintu tertentu yang kalau dia tanda tangan baru uang boleh cair, baru uang boleh keluar. Itu begitulah kurang lebih kira-kira seperti itu, dan lebih besar dari itu. Maka sekarang kalau ada suami ada istri sebagai dua pintu besar, dua-duanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan ada masalah. Maka perhatikan kalau ada suami ada istri, dua-duanya pintunya terbuka sangat lebar untuk menentukan, mengambil keputusan di rumah, tidak jelas mana nahkodanya, pasti rumah tangga itu sering punya masalah. Sering punya masalah, karena harus jelas siapa nahkodanya. Nah, ketika seorang laki-laki menikah, maka laki-laki dalam Islam punya tanggung jawab luar biasa. Tanggung jawabnya luar biasa. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan bahwa anta wa maluka li abika, kamu laki-laki dan hartamu milik ayahmu. Dari situlah para ulama menyampaikan bahwa laki-laki itu hartanya bukan hanya hak istrinya. Maka seorang wanita harus belajar dalam Islam betapa nikmatnya, betapa indahnya berbagi harta suami itu. Ya, bukan hanya untuk dia. Makanya aneh ketika ada seorang istri yang marah-marah dan cemburu gara-gara suaminya berbagi harta dengan orang tuanya. Karena itu kewajiban. Itu kewajiban. Kemana iman? Karena pernah ada yang, Masya Allah, saya bicara di depan saya juga, saya kaget juga. Saya ini Pak, ini mau nanya Pak tentang uang suami, harap begini-gini. Oke, nah, terus nggak sadar dia keluar kalimat. Tapi sih ini Pak, alhamdulillah harta suami sih nggak kemana-mana, orang tuanya juga udah meninggal kok. Saya itu nggak salah ngomong Bu saya. Jadi orang tua itu menjadi ganjalan buat dia ketika harus menerima juga bagian dari harta suaminya. Padahal itu wajib. Bagi laki-laki wajib. Bukan hanya istri. Makanya laki-laki itu punya tanggung jawab luar biasa besar. Nah, begitu seorang wanita menikah, diserahkanlah ke wanita pada sang suami yang bertanggung jawab sehebat itu. Maka sekarang pintu masuk ke wanita ini adalah suaminya, bukan orang tuanya. Karena kalau pintunya dibuka dua-duanya, masuk ke suaminya juga, masuk ke istri juga, biasanya ada masalah antara mertua dan menantu. Biasanya mertuanya akan ngomong, itu suamimu, aduh susah amat suamimu, kamu dan begitulah, nggak mau jangan gitu. Akhirnya si orang tua ini tidak sadar bahwa dia tengah mengadu antara anaknya dan menantunya. Harusnya ini orang tua juga paham, gitu ya.
Orang itu juga paham. Makanya penting laki-laki punya qawamah, punya kepemimpinan yang hebat itu tadi. Sampai nanti dia mampu mengkomunikasikan itu semua kepada baik orang tuanya atau mertuanya. Nah, mertua itu yang nanti juga masuk melalui suaminya. Itu juga harus dipahamkan kepada setiap orang tua. Baik ya? Saya kira ini bisa menjawab mudah-mudahan. Jadi babnya bukan sekedar mana yang harus dulu kan? Ini babnya sendiri. Kenapa Allah membuat pintu itu menjadi satu? Yang kedua tadi apa yang lupa? Laki-laki baik untuk istri itu wanita yang baik. Itu seringkali pakai surat An-Nur, gitu ya. Walaupun tafsir kebanyakan para ulama tafsir bahwa yang baik untuk yang baik, gitu ya, itu berhubungan dengan kisah Hadithul Ifki. Karena sebelumnya kalau dalam surat An-Nur itu pembahasan tentang berita bohong yang menimpa Aisyah, bahwa Aisyah diberitakan secara dusta oleh masyarakat munafik waktu itu dan menjalar kemana-mana bahwa Aisyah berbuat serong, ya, bahwa Aisyah berbuat serong. Nah ini ternyata menjadi isu yang sangat buruk dampaknya bagi secara rasa itu betul menggerus rasa Aisyah dan Rasul bahkan. Makanya di surat-surat An-Nur itu kemudian ada diturunkan oleh Allah bahwa Aisyah bersih, Aisyah suci, tidak ada itu. Nah muncul kalimat tadi at-thayyibuna lit-thayyibat, bahwa at-thayyibun itu memang artinya kalau dalam bahasa aslinya adalah laki-laki yang baik. At-thayyibat itu adalah wanita yang baik. Jadi laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi kalau tafsir para ulama itu malah banyak menafsirkannya tidak begitu. Tafsir aslinya adalah bahwa kalimat-kalimat yang baik itu memang milik orang-orang yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu milik orang yang baik. Nah, kalimat-kalimat yang rusak itu milik orang-orang yang rusak. Itu salah satu. Tetapi memang ada juga yang menafsirkannya dengan tadi laki-laki yang baik untuk istri yang baik. Nah, kalau tafsir yang kedua itu, bagaimana dengan kisah istrinya Fir'aun? Setidaknya kalimat itu menjadi kalimat umum. Nah, sesuatu yang umum itu seringkali ada namanya istisnaan. Jadi ada pengecualian. Artinya secara umum orang itu kalau mau dapat pasangan yang baik, perbaikilah diri dulu, gitu ya, baik laki ataupun perempuan. Nah, harapannya mudah-mudahan Allah berikan sesuai dengan upaya saya untuk memperbaiki diri, saya diberikan pasangan yang juga sama-sama baik. Adapun ada peristiwa-peristiwa pengecualian seperti istrinya Fir'aun, nah itu terjadi, ya, bahwa ada saja yang kadang-kadang seperti itu. Ya, ada juga Nabi Nuh bahkan, ada juga Nabi Lut. Ya. Itu saja ya. Baik. Cukup ya, kita akhiri. Mohon maaf saya tersalah kurangnya, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan hikmahnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.